Ao Jiao, apakah masih ada sekte yang melestarikan warisan mantra abadi di alam Kunlun? Ao Jiao menjawab dengan lembut, aku tidak yakin. Menurut rumor yang beredar, ada beberapa sekte yang masih menyimpan warisan mantra abadi di kedalaman Chaotic Demonic Sea di ujung timur alam Kunlun. Namun warisan tersebut tidak banyak dan sangat terbatas. Selain itu, mantra abadi tidak seperti budidaya bela diri di mana semua orang dapat mempraktikkannya. Tanpa takdir yang abadi, seseorang bahkan tidak dapat memulai dengan dasar-dasarnya. Jadi tidak satupun dari sekte tersebut yang merupakan faksi besar sama sekali. Xiao Chen tenggelam dalam pikirannya. Meskipun ringkasan budidaya yang dia hafal memiliki segala macam jimat, formasi, pil obat, dan mantra abadi yang tercatat di dalamnya, hanya ada sedikit mantra abadi tingkat tinggi. Selain itu, menggunakan salah satu dari mereka membutuhkan energi sihir. Mantra abadi dan jimat yang bisa digunakan dengan energi mental semuanya berperingkat rendah. Mereka jauh dari sebanding dengan teknik bela diri yang perkasa, apalagi teknik bela diri peringkat surga. Budidaya abadi telah ditinggalkan. Pada saat ini, jika seseorang punya waktu untuk mengejar budidaya abadi, ia mungkin juga berlatih teknik bela diri, yang lebih efisien. Namun, setelah mantra ilahi guntur ungu menerobos ke lapisan ketujuh ke atas, akan terjadi perubahan besar. Jika Xiao Chen benar-benar memiliki takdir abadi, dia mungkin bisa mengolah energi sihir. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan berkata, betapa disayangkannya Sun Liang masih mati. Saya sekarang tidak punya cara untuk mencari tahu mengapa sekolah pedang surgawi abadi mengumpulkan begitu banyak tulang naga. Tidak perlu ada penyesalan, saya sudah menebaknya. Kata-kata yang akan dia ucapkan setelah memperbaiki, seharusnya adalah pil obat. Hanya ada satu pil obat yang membutuhkan begitu banyak tulang naga, pil pengisian kehidupan naga sejati. Pil pengisian kehidupan naga sejati. Ao Jiao mengangguk dan berkata, benar, pil pengisian kehidupan naga sejati. Ini adalah pil obat puncak yang dapat memperpanjang umur seorang martial sage. Sepertinya petapa pedang surgawi abadi memang maju ke kaisar bela diri. Namun, karena bakatnya yang buruk, umurnya tidak banyak lagi. Menyempurnakan pil pengisian kehidupan naga sejati membutuhkan api khusus yang hanya dimiliki oleh Chaotic Demonic Sea. Dugaanku adalah orang itu adalah kultivator abadi yang diundang oleh sekolah pedang surgawi abadi untuk menyempurnakan pil obat. Mata Xiao Chen berbinar. Ia berkata, ini berarti petapa pedang surgawi abadi ini memang ada hubungannya dengan kematian Kaisar Guntur. Ao Jiao berkata dengan cemberut, aku pernah bertemu orang ini sebelumnya. Saat itu, dia menerima banyak perhatian dari Kaisar Guntur. Mengingat bakatnya, tanpa bantuan dalam jumlah besar, dia pasti tidak akan bisa maju ke Kaisar bela diri. Kemungkinan besar kematian Kaisar Guntur ada hubungannya dengan dia. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen kembali ke kota Hunluo, merasa agak kecewa. Saat dia melihat Baiki dan Suanyuan Zantian, keduanya mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepadanya. Haha, aku benar-benar meremehkanmu. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam perjanjian 1 tahun Anda dengan Bai Wuxue. Mengingat bahwa Xiao Chen bahkan bisa menginjak-injak petapa bela diri kelas rendah sampai pada titik di mana petapa bela diri tidak bisa bergerak, mereka secara alami tidak lagi meragukan kekuatan Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Mengetahui bahwa kematian Kaisar Guntur ada hubungannya dengan sekolah pedang surgawi abadi, dia merasakan urgensi yang lebih besar. Sebagai sekte peringkat 8, sekolah pedang surgawi abadi akan memiliki lebih dari satu petapa bela diri kelas rendah. Xiao Chen akan mengalami kesulitan yang luar biasa untuk menyeret Kaisar bela diri yang berkultivasi tertutup itu untuk menanyainya tentang penyebab sebenarnya kematian Kaisar Guntur. Namun, betapapun sulitnya, Xiao Chen harus mencobanya. Terlepas dari apakah itu karena Ao Jiao atau janjinya sendiri, dia tidak bisa menyerah begitu saja. Setelah dia berpisah dari keduanya, dia menuju paviliun surga berkembang di pusat kota. Belum ada lelang besar-besaran baru-baru ini, jadi tidak banyak pembudidaya di depan paviliun surga berkembang. Xiao Chen berhenti di sana dan menatap papan emasnya sambil merenung. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Chen masuk. Dia melihat seseorang di aula, dan matanya tidak bisa menahan untuk tidak bersinar. Seorang pelayan cantik tersenyum tipis dan berjalan menghampirinya. Dia adalah Xiao Mei yang pernah melayaninya di sini di masa lalu. Tuan Muda Xiao, sudah setengah tahun. Kekuatanmu meningkat lagi, selamat. Saat bibir merah Xiao Mei terbuka, suaranya yang merdu terdengar. Bolehkah saya tahu untuk apa Tuan Muda datang ke paviliun surga berkembang? Xiao Chen tidak repot-repot membuang kata-kata. Dia segera mengeluarkan selembar kertas yang mencantumkan beberapa ramuan roh, semua bahan untuk menyempurnakan pil pemecah sage. Beberapa dari bahan-bahan ini sangat berharga, hal-hal yang hanya dapat ditemukan tetapi tidak dapat dicari. Xiao Chen tidak menyangka bisa mengumpulkan semuanya sekaligus, jadi dia hanya memberikan instruksi untuk mencoba dan mendapatkan 2 set semuanya. Setelah selesai, dia menambahkan instruksi khusus untuk membeli bunga pemelihara jantung juga.
Bunga yang memelihara hati diperlukan untuk mengolah lapisan berikutnya dari seni tempering tubuh cakrawala. Dulu, dia tidak memiliki koin astral. Bahkan jika dia berhasil melihat ramuan roh, dia tidak dapat membelinya. Sekarang dia memiliki koin astral, tentu saja dia harus waspada. Setelah Xiao Mei mendengar semuanya dan menuliskan semuanya, dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Xiao, silakan naik ke atas dan tunggu dulu. Aku akan pergi dan membantumu menyelesaikan ini. Terlebih lagi, yang terhormat Namong telah lama menunggu Anda. Berita ini agak mengejutkan Xiao Chen. Tanpa diduga, Ying Qiong belum pergi. Di ruangan luas di lantai 3 paviliun surga berkembang, asap putih mengepul dari pembakar dupa di atas meja teh. Ruangan tampak rapi dan elegan. Ying Qiong telah memulihkan suasana mulia yang dia pancarkan sebelumnya. Dia tampak halus dan anggun. Ketika dia melihat Xiao Chen tiba di depan pintu, dia tersenyum tipis. Tuan Muda Xiao, setelah tidak bertemu denganmu selama setengah tahun, kamu menjadi lebih luar biasa. Anda bahkan dapat menginjak-injak sage bela diri kelas rendah. Wanita kecil ini penuh rasa hormat. Xiao Chen tersenyum tipis dan melangkah maju. Meskipun tidak ada langkah kaki yang terdengar, suatu kekuatan tertentu menghantam tanah. Ketika Xiao Chen hanya berjarak 10 langkah dari meja, dia tiba-tiba menyerang, mengirimkan pukulan ke Ying Qiong. Ying Qiong meletakkan cangkir tehnya dan mendorongnya ke lantai. Kemudian tubuhnya melayang ringan ke belakang. Xiao Chen menginjak meja teh dan dengan lembut melompat ke depan, mengejar dari dekat. Kemudian dia memutar badannya dan menendang dengan kaki kanannya. Sial, sial, sial. Di dalam ruangan, keduanya tidak menggunakan intisari atau vital ki mereka. Mereka hanya bertarung satu sama lain dengan gerakan mereka, mengeluarkan suara yang penuh kekuatan. Segera, keduanya bertukar ratusan gerakan. Sosok mereka berkelebat di dalam ruangan, bergerak ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Mereka menyerang dan bertahan, maju dan mundur. Namun, tak satu pun dari mereka yang unggul. Tiba-tiba, Xiao Chen menyipitkan mata dan mengulurkan tangannya untuk mengambil pukulan yang dikirimkan Ying Qiong. Dia mencengkeram tinjunya dan memberikan kekuatan, mencegahnya untuk berjuang bebas. Wajah cantik Ying Qiong sedikit berubah. Dia berusaha lebih keras dan menemukan bahwa dia benar-benar lebih lemah daripada Xiao Chen. Terlebih lagi, dia tidak terlalu ingin melawannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memerintahkan dengan marah, lepaskan. Xiao Chen tersenyum tipis, tidak mengatakan apapun. Karena Ying Qiong lengah, dia menariknya ke pelukannya. Aroma sederhana dan elegan datang dari gadis itu. Xiao Chen menghirup aroma lembut saat dia mendekatkan wajahnya. Mata keduanya bertemu, hidung mereka nyaris bersentuhan. Postur ini terlihat agak sugestif. Keduanya berputar dan dengan lembut melayang ke meja teh. Lepaskan saya. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Ying Qiong mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Xiao Chen, yang membuatnya gugup. Saat dia berbicara, nafas hangat dari mulutnya membuat wajah Xiao Chen terasa sangat nyaman. Ketika dia merasakan gadis itu berjuang, dia tidak bisa menahan diri untuk mengerahkan lebih banyak kekuatan. Saat mereka saling menatap, Ying Qiong melihat sedikit ekspresi lucu di matanya yang jernih. Dia tidak bisa tidak merasa bersalah. Tanpa diduga, Xiao Chen bergerak maju dengan lembut dan menempelkan bibirnya ke bibir merah segarnya. Waktu sepertinya berhenti. Ying Qiong membuka matanya lebar-lebar. Keterkejutan dan keheranan melanda dirinya secara bersamaan. Dia berhenti memedulikan hal lain dan mengedarkan intisarinya, ingin menjatuhkannya. Namun, Xiao Chen hanya mendongak dan tertawa. Dia menghindar sebelum serangan itu mendarat. Bang, bang, bang. Intisarinya menghancurkan beberapa dekorasi di dekatnya menjadi berkeping-keping. Saat Ying Qiong berdiri di atas meja teh, ekspresi dingin muncul di wajah cantiknya. Niat membunuh yang samar bersinar di matanya saat dia berkata dengan dingin, Xiao Chen, kamu benar-benar berani. Apakah kamu tidak takut aku marah? Dia terus tertawa keras dan berkata, jika ada orang yang bisa menahanku di paviliun surga berkembang ini, apakah kamu akan tetap bersikap sopan padaku? Jika Anda ingin bertanya apakah saya memiliki lukisan inti lainnya, Anda bisa bertanya saja. Dengan menggunakan indera spiritualnya, Xiao Chen mendeteksi 4 petapa bela diri di paviliun surga berkembang kota Hunluo. Di antaranya, ada 1 petapa bela diri tingkat medial. Dengan kekuatan seperti itu, tidak mengherankan jika tidak ada yang berani menimbulkan masalah dalam jarak 3 km dari paviliun surga berkembang. Namun, mencoba menahan Xiao Chen, yang telah menggabungkan Thunder Steps dan Azure Dragon Cloud Soaring Art, tetap tidak realistis. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan petapa bela diri tingkat medial, dia akan berhasil pergi jika dia mau. Gadis ini hampir menyebabkan kematian Xiao Chen. Dia tidak bisa memukul atau membunuhnya, tapi dia harus mengambil sesuatu, karenanya ciuman sebelumnya. Melihat gadis itu jelas-jelas meledak marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, Xiao Chen tahu dia telah mencapai tujuannya, jadi dia merasa jauh lebih bahagia. Mendengar kata-kata Xiao Chen, ekspresi Ying Qiong agak berubah.
Dia berkata dengan lembut, kamu benar-benar mendapatkan potongan lukisan inti lainnya. Memang benar, seperti dugaanku, penghalang itu tidak akan mampu menahanmu lama-lama. Tepat setelah dia berbicara, ekspresinya kembali normal. Tiba-tiba, sebuah senyuman muncul, dan dia menatapnya dengan penuh arti. Kulit Xiao Chen selalu tebal. Karena pihak lain ingin menatapnya, biarlah. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Awalnya saya mengira Tuan Muda Xiao luar biasa, tidak terpengaruh oleh kecantikan dan memiliki hati murni yang fokus pada kultivasi. Berdasarkan hari ini, kamu melampaui ekspektasi wanita kecil ini. Namun, ada beberapa gadis yang tidak bisa kamu sentuh. Tahukah kamu masalah apa yang akan ditimbulkan oleh ciuman ini? Xiao Chen menjawab dengan jujur, saya tidak tahu apa-apa tentang masalah, tapi saya merasa jauh lebih bahagia. Saya sudah mencapai tujuan saya. Kami sekarang bahkan karena kamu menjebakku di aula batu. Sungguh penuh kebencian. Tanpa diduga, orang ini hanya melakukan ini untuk membalas dendam karena aku telah menikamnya dari belakang. Apakah saya, Ying Qiong, tidak menarik? Ekspresi Ying Qiong berubah, senyuman di wajahnya menghilang. Setelah lama terdiam, dia berhasil menekan emosinya yang gelisah. Dia berkata, baiklah, saya tidak akan melanjutkan omong kosong ini. Saya membutuhkan separuh dari bagian inti lukisan Anda. Xiao Chen menjawab dengan lugas, tidak mungkin. Jangan terburu-buru menolakku. Saya tidak tahu pertemuan kebetulan seperti apa yang Anda alami, tetapi sepertinya Anda benar-benar memahami teknik alkimia zaman abadi. Namun, bahan utama yang dibutuhkan untuk Breaking Sage Peel, Flaming Sun Fruit, Trisage Grass, dan Heavenly Dragon Flower, tidak dapat dibeli bahkan dengan Astral Coins. Xiao Chen mengangkat alisnya dan berkata, katakan saja padaku apa yang kamu inginkan. Dengan Breaking Sage Peel, kamu hampir pasti akan maju ke Martial Sage. Karya lukisan inti ini tidak terlalu berguna bagi Anda, tetapi ini adalah kesempatan saya untuk maju ke Martial Sage. Ying Qiong melanjutkan, serahkan potongan lukisan intimu kepadaku, dan aku akan memberimu buah matahari menyala, rumput 3 sage, dan bunga naga langit. Ini adalah perdagangan yang cukup adil, semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Kata-katanya patut dipertimbangkan. Sementara ranah Martial Sage masih jauh, setelah Xiao Chen memperoleh akumulasi yang cukup di ranah setengah sage, dia sudah memiliki kesempatan untuk menerobos ke Martial Sage dalam bentuk resep alkimia Pil Breaking Sage. Jika apa yang dia katakan itu akurat dan ketiga ramuan roh itu tidak dapat diperoleh dengan uang, maka itu akan menjadi masalah. Ao Jiao, benarkan. Ao Jiao mengangguk dan berkata, kurang lebih. Ketiga jamu roh ini melampaui keberadaan jamu roh peringkat 9. Orang yang memilikinya tidak akan kekurangan koin astral. Nada suara Xiao Chen tetap tenang dan tenang saat dia bertanya, bisakah kamu memberiku 3 ramuan roh ini sekarang? Mendengar tanggapannya yang agak tertarik, wajah Ying Qiong berseri-seri. Dia menjawab, itu tidak mungkin. Namun, saya memiliki kemampuan untuk mengumpulkan semuanya dalam waktu 1 tahun. Xiao Chen menghitung waktunya. Jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi, ia akan memiliki akumulasi yang cukup sebagai seorang setengah sage setelah 1 tahun. Jika Ying Qiong benar-benar bisa melakukan apa yang dia katakan, dia bisa mempertimbangkannya. Baginya, lukisan inti dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan, tetapi itu bukanlah kesempatannya untuk menjadi seorang Martial Sage. Jika Xiao Chen bisa menjadi Martial Sage lebih cepat, prestasinya di masa depan akan lebih tinggi. Demi masalah Kaisar Guntur, dia harus menjadi Martial Sage sedini mungkin. Dibandingkan dengan menjadi seorang Martial Sage, separuh dari lukisan inti ini bukanlah apa-apa. Baik, saya setuju. Jika kamu benar-benar menemukan Flaming Sun Fruit, Trisage Grass, dan Heavenly Dragon Flower, kamu bisa datang mencariku kapan saja. Tentu saja, jika saya menunggu terlalu lama, saya mungkin berubah pikiran. Ying Qiong tersenyum manis dan berkata, setuju. Anggaplah ramuan roh yang kamu beli di paviliun surga berkembang sebagai hadiah kecil dariku. Setelah beberapa saat, Xiao Mei memasuki ruangan, membawa 2 set bahan yang bisa mereka kumpulkan untuk Breaking Sage Peel. Selain Flaming Sun Fruit, Trisage Grass, dan Heavenly Dragon Flower, masih ada beberapa spirit herbal yang tidak tersedia. Namun ramuan ini tidak terlalu langka. Xiao Chen seharusnya bisa mendapatkannya setelah berusaha keras. Yang paling penting adalah 3 ramuan roh yang disebutkan Ying Qiong. Itu adalah tumbuhan yang hanya bisa ditemukan dan tidak bisa dicari, yang membuat sakit kepala. Setelah Xiao Mei menyerahkan semuanya, dia berkata dengan nada meminta maaf, adapun bunga pemelihara jantung, ini adalah ramuan roh yang sangat langka. Biasanya, tidak ada yang akan melelangnya kecuali itu adalah lelang besar. Mengkonsumsi bunga pemelihara jantung secara langsung dapat meningkatkan ketangguhan jantung penggarapnya. Hati adalah titik lemah dari semua kultivator. Tidak ada yang khawatir ramuan itu tidak laku. Xiao Chen tidak menaruh banyak harapan pada ramuan ini sejak awal. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan Xiao Mei pergi dulu. Tumpukan bahan ini bernilai lebih dari 2 juta koin astral.
Karena Ying Qiong bersedia membayarnya, Xiao Chen dengan senang hati membiarkannya melakukannya. Kalau begitu, aku tidak akan membuang waktu lagi di sini. Selamat tinggal. Sekarang Xiao Chen telah mencapai tujuannya, dia tidak perlu berlama-lama, jadi dia bangkit dan pergi. Ying Qiong berdiri untuk mengantarnya pergi. Saat dia melihat Xiao Chen pergi, dia menyentuh bibir merahnya. Ekspresi aneh muncul di matanya saat dia menghela nafas, saya tidak yakin siapa yang kalah di sini. Orang yang tidak romantis benar-benar menerima ciuman pertama wanita ini. Setelah meninggalkan paviliun surga berkembang, Xiao Chen menanyakan keberadaan orang ketiga dari 10 kejahatan, Zhong Zhenghao, orang yang memenangkan pelelangan pedang patah Kaisar Guntur. Dia mengetahui bahwa Zhong Zhenghao belum kembali ke kota Hunluo selama setengah tahun sejak pelelangan. Rumor mengatakan bahwa Zhong Zhenghao telah menyinggung beberapa orang besar di kota Hunluo dan tidak lagi berani untuk tetap tinggal. Dia mengambil pecahan senjata sub ilahi dan pergi ke domain primal chaos yang lebih berbahaya dan kacau. Semua yang dimiliki oleh kota Hunluo hanyalah manusia dan ras iblis yang merupakan kultivator lepas. Selain itu, hanya ada satu provinsi untuk mereka. Domain primal chaos berbeda. Ia memiliki para penggarap lepas dari kelima wilayah besar di alam Kunlun. Itu benar-benar negeri yang kacau balau. Provinsi Hunluo tidak bisa dibandingkan dengan domain primal chaos dalam hal tingkat pelanggaran hukum. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Sepertinya dia harus menunda rencananya untuk mengambil kembali pedang Kaisar Guntur yang patah tanpa batas waktu. Setelah membunuh sage bela diri kelas rendah dari sekolah pedang surgawi abadi, Xiao Chen tahu dia tidak bisa tinggal lama di tempat ini. Begitu dia mendapat kabar tentang Zhong Zhenghao, dia segera meninggalkan kota dan terbang selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Setelah itu, Xiao Chen mendarat di depan lembah yang agak terpencil. Tempat ini berada di luar provinsi Hunluo, jadi seharusnya tidak ada bahaya apapun di sini. Para ahli dari markas besar sekolah pedang surgawi abadi seharusnya tidak dapat menemukan jejakku, gumam Xiao Chen ketika dia mendarat. Bebatuan dan pepohonan menutupi lembah. Dia mencari tempat yang jelas dan duduk bersila di sana, memasuki kondisi kultivasi. Hukum sage surgawi di tubuhnya melonjak. Intisarinya pulih dengan cepat, dan awan kembali berkumpul di sekitar dantiannya. Setelah menggunakan langkah naga guntur selama 3 hari berturut-turut, Xiao Chen telah menghabiskan banyak intisari. Dia tidak akan bisa memulihkan kondisi puncaknya dengan cepat. Langkah naga guntur adalah teknik gerakan yang dia buat dengan menggabungkan langkah guntur dan seni melonjak awan naga azure. Xiao Chen sendiri yang menamakannya. Meskipun namanya kedengarannya tidak terlalu bagus, namun cocok dengan teknik gerakannya. Setelah 6 jam, Xiao Chen membuka matanya. Cahaya terang bersinar di dalamnya, dia telah memulihkan semua intisarinya. Ao Jiao, temani aku berlatih pedang. Anda seharusnya mendapatkan banyak hal selama berkultivasi di danau kabut yang menyesatkan, bukan? Seberkas cahaya putih keluar dari cincin roh abadi di jari Xiao Chen saat Ao Jiao yang mungil dan imut dengan sosoknya yang luar biasa seksi muncul. Ao Jiao memunculkan 2 bilah cahaya di tangannya. Dia memandang Xiao Chen dengan mata cerah dan tersenyum. Ini sangat jarang terjadi. Anda sebenarnya meminta saya untuk berlatih pedang bersama Anda. Sepertinya kamu tidak percaya diri menghadapi duel dengan Bai Wuxue seperti yang kukira. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi kontemplatif saat dia berkata, tanah dingin di ujung utara terpencil dan tidak berpenghuni. Tidak ada apapun di sana kecuali bahaya. Sejak zaman kuno, tempat itu telah menjadi tempat jatuhnya banyak orang jenius. Bagaimana saya bisa meremehkan Bai Wuxue ketika dia berhasil keluar hidup-hidup? Senyuman Ao Jiao lenyap saat dia berkata, itu benar. Sangmu juga pernah menghabiskan beberapa waktu di sana sebelumnya. Ini adalah dunia es. Di kedalamannya, bahkan ada sisa-sisa kecil ras salju, salah satu dari 100 ras kuno. Bahkan sangmu tidak berani meremehkan warisan mereka. Ekspresi Xiao Chen berubah serius ketika dia berkata, itu tidak penting. Yang paling penting adalah dia juga memiliki kekuatan untuk membunuh sage bela diri kelas rendah. Selain itu, ia adalah seorang kultivator lepas yang berada di peringkat 10 besar peringkat penggarap jahat dan bukan sage bela diri kelas rendah biasa. Ekspresi Ao Jiao sedikit berubah. Dia berkata, hehe, jangan meremehkan diri sendiri. Saat ini, seluruh domain Tianwu tidak menganggap baik Anda, menunggu Anda membuat lelucon tentang diri sendiri. Namun, saya yakin Anda pasti tidak akan kalah. Zaman para jenius yang hebat kini telah tiba. Situasi di domain Tianwu sedang berubah. Para jenius dari 3.000 alam besar sedang naik panggung. Pasti akan ada tempat bagimu di antara mereka. Xiao Chen tertawa dan berkata, kalau begitu, ayo berlatih. Bantu saya menguji apakah pemikiran saya tentang teknik pedang kesengsaraan petir benar atau tidak. Dengan senang hati, hanya tinggal 2 bulan lagi dari 1 tahun yang telah menjadi komitmen Xiao Chen. Jika dia mengurangi waktu perjalanan ke markas Sekte Yin Ekstrim, dia memiliki waktu kurang dari 1 bulan untuk memahami teknik pedang kesengsaraan petir yang baru.
Mengubah teknik saber sepenuhnya dalam 1 bulan adalah hal yang mustahil bagi orang normal. Dari sudut pandang tertentu, mengubah teknik saber membutuhkan lebih banyak waktu daripada membuat teknik sabre. Saat membuat teknik sabre, yang terpenting adalah pemahaman. Begitu seseorang memperoleh pemahaman yang dibutuhkan, mereka bisa langsung membuat teknik saber dan perlahan-lahan meningkatkannya setelahnya. Saat itu, pendiri Paviliun Pedang Surgawi mengamati kesengsaraan petir dari binatang buas roh dan menciptakan teknik pedang kesengsaraan petir dalam 1 malam. Namun, mengubah teknik sabre memerlukan banyak pertimbangan dan kehati-hatian. Bagaimanapun, teknik sabre yang lengkap melibatkan banyak hal. Membuat perubahan kecil dapat mempengaruhi aspek lainnya. Jika ada yang tidak beres, seseorang mungkin akan melumpuhkan budidaya mereka. Oleh karena itu, kehati-hatian menjadi prioritas utama. Setelah itu, kesuksesan bergantung pada pemahaman kultivator tentang teknik saber serta akumulasi dan pengalaman mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari-hari di lembah berlalu satu demi satu saat Xiao Chen dengan gugup mengubah teknik pedang kesengsaraan petir. Waktu duel semakin dekat. Beberapa orang jenius dalam budidaya tertutup di domain Tianwu juga keluar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Istana guntur dan petir, di istana yang mengambang di awan petir, seorang jangsi perlahan berjalan keluar dari awan dan melihat ke arah sekte Yin ekstrim di utara. Matanya tampak antisipasi. Sambaran petir menyambar di tengah awan gelap di belakangnya, menghadirkan pemandangan yang sangat mengerikan. Sepertinya dia benar-benar tenggelam dalam lautan petir. Kakak senior pertama, ketika pewaris sejati yang lewat di dekatnya melihat pemandangan ini, mereka segera terbang dan memberi selamat kepadanya. Sampai sekarang, An Jiangxi sudah setara dengan Feng Wuji. Di sektenya, statusnya bahkan lebih tinggi dari beberapa tetua sekte dalam. Semua pewaris sejati ini memiliki ekspresi yang tulus saat mereka memberi selamat kepada An Jiangxi dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Tidak perlu bersikap sopan. Berapa banyak waktu yang tersisa sampai duel antara Bai Wuxue dan murid sekte langit tertinggi itu? Seorang Jiangxi bertanya dengan tenang, tampak setajam pedang. Murid-murid lain tidak dapat memahami mengapa kakak senior pertama mereka mengkhawatirkan masalah ini. Mungkinkah seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi lelucon masih layak bagi kakak senior pertama mereka untuk keluar dari budidaya tertutup lebih awal? Sebagai balasan kepada kakak senior pertama, waktunya akan tiba setelah 1 bulan. Bai Wuxue telah kembali ke sekte Yin ekstrim. Namun, belum ada kabar apapun tentang apa yang disebut sebagai pendekar berjubah putih itu. Dia mungkin melarikan diri karena ketakutan. Meski murid ini menggerutu di dalam hatinya, dia tetap menjawab pertanyaan An Jiangxi dengan detail. 1 bulan. Kalau begitu aku harus bergerak. Bagaimana seseorang yang memahami keadaan guntur yang abadi bisa melarikan diri dalam ketakutan? Seorang Jiangxi mengungkapkan senyuman di wajahnya saat dia berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang di hadapan beberapa pewaris sejati. Tanggapan ini membuat semua pewaris sejati tertegun untuk waktu yang lama. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di tempat latihan klan bangsawan Simen, Simen Bao berdebat dengan tetua klan menggunakan teknik pedang. Saat mereka bertukar gerakan, dia memancarkan perasaan tajam dan suasana yang sangat ganas yang memaksa seseorang untuk menyerah. Saat lelaki tua itu menangani gerakannya, dia mengangguk pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Setelah pertandingan, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Tuan muda, Anda telah membuat kemajuan luar biasa dalam setahun terakhir ini. Ajaran leluhur tua tidak sia-sia." Simen Bao dengan santai menyeka keringat di dahinya. Ketika dia mengingat hari-hari ketika kakek buyutnya melatihnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Kilatan ganas muncul di matanya saat dia tersenyum. Semua ini demi orang yang pernah mempermalukanku. Setahun terakhir, saya tidak santai sama sekali. Saya hanya berharap dia tidak mengecewakan saya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di istana milik Sui Lingling di sekte langit tertinggi, Jun Si perlahan masuk. Dia berbisik, "Kakak senior pertama, sudah waktunya kita berangkat. Formasi transportasi tidak terhubung langsung ke sekte Yin ekstrim. Kami membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk sampai ke sana." Sui Lingling mengangkat kepalanya, tampak lelah. Dia bertanya, "Apakah masih belum ada kabar tentang Xiao Chen?" Jun Si menggelengkan kepalanya. "Saya belum mendengar berita apapun tentang saudara muda Xiao Chen di banyak provinsi di domain Tianwu. Saya yakin dia meninggalkan domain Tianwu. Kami hanya dapat menemukan berita tentang dia jika kami menggunakan jaringan informasi Istana Dewa Bela Diri." Sui Lingling berkata tanpa daya, tidak sembarang orang dapat menggunakan jaringan informasi Istana Dewa Bela Diri. Bahkan ketiga keturunan suci tidak memiliki hak. Mungkinkah sesuatu terjadi pada kakak muda Xiao? Jun Si berkata dengan cemas. Atau mungkin seperti rumor yang beredar, dia melarikan diri karena ketakutan. Sedikit kekhawatiran muncul di mata Sui Lingling. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Itu tidak akan terjadi. Dia berjanji padaku bahwa dia pasti akan kembali. Adapun rumornya, tidak perlu mempedulikannya.
Ayo, ayo pergi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Langit menjadi gelap saat awan petir yang tak terbatas bergejolak di dalamnya. Mereka bergerak seperti ombak laut dan sungai besar, naik dan turun terus-menerus. Langit luas gelap sekitar 50 kilometer. Sekilas, sepertinya langit akan runtuh. Saat itu sangat gelap. Tiba-tiba, sehelai pedang Qi merobek awan gelap pekat. Itu tampak seperti lubang yang terbuka di langit. Cahaya tanpa batas tercurah dan membentuk pilar cahaya yang cemerlang. Di dunia yang sangat gelap ini, pancaran cahaya ini tampak sangat indah. Sial, sial, sial. Di dalam pilar cahaya, dua sosok melintas, bertukar gerakan dengan cepat. Kilatan petir menyambar di sekitar mereka, zigzag seperti ular piton dan membuat langit berkelap-kelip tanpa henti. Perlahan, petir di sekitarnya tidak hanya menyerupai ular piton. Sebaliknya, baut tersebut membentuk beberapa ular piton ganas yang realistis. Sisik ungu terlihat di tubuh ular piton petir besar, saling bertumpuk dan tampak berbeda. Kedua mata di kepala ular piton itu memperlihatkan keganasan seperti listrik. Ratusan ular berputar-putar di sekitar keduanya. Dari kejauhan, mereka tampak seperti naga listrik yang menari di udara. Pilar cahaya itu mulai melayang. Itu tampak seperti pedang surgawi yang membelah awan gelap yang membentang menjadi 250 km. Saat keduanya bertukar gerakan, mereka bergeser mengikuti cahaya. Bentrokan senjata mereka terdengar seperti guntur surgawi, berat dan penuh ledakan, membuat udara bergetar. Kekuatannya mencapai tanah 3 km di bawahnya tanpa berkurang, menggoncangkan banyak pohon dan tanaman dan membuat daun-daun gemetar yang berkilauan dalam cahaya layu. Kedua gerakan yang saling bertukar itu tidak lain adalah Xiao Chen dan Ao Jiao tepat di tengah-tengah peningkatan bertahap teknik pedang kesengsaraan petir yang semuanya baru setelah dia menghabiskan waktu berhari-hari untuk memahaminya. Setelah pilar cahaya benar-benar membelah awan yang turun sepanjang 50 km, mereka berhamburan. Kegelapan menghilang, dan cahaya matahari yang terik kembali bersinar tanpa hambatan. Sinar matahari keemasan menyinari daratan sekali lagi. Xiao Chen dan Ao Jiao berhenti bertukar gerakan dan berubah menjadi dua berkas cahaya, langsung mendarat di lembah terpencil. Ao Jiao dengan lembut melambaikan tangannya dan menyingkirkan bilah cahaya di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, "Hehe, tidak buruk. Dalam waktu kurang dari sebulan, Anda kurang lebih sudah selesai mengubah teknik pedang kesengsaraan petir. Terlebih lagi, kekuatannya luar biasa. Sebentar lagi, fenomena misterius ular piton akan berubah menjadi naga banjir." Xiao Chen tersenyum tipis, mengungkapkan ekspresi gembira. Dengan mengandalkan kehendak guntur yang abadi dan jimat petir yang tak terlupakan yang tertanam dalam di benaknya, proses mengubah teknik pedang kesengsaraan petir telah berjalan jauh lebih lancar dari yang diperkirakan Xiao Chen. Untuk teknik pedang kesengsaraan petir yang baru, Xiao Chen menghilangkan kebutuhan akan kondisi angin dan awan sambil terus memperkuat kebutuhan akan kondisi guntur. Tanpa angin dan awan, tidak akan ada kilat. Hanya ketika angin dan awan bergerak barulah petir menyambar di mana-mana. Ini adalah teknik pedang kesengsaraan petir yang lama. Jika seseorang ingin mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya, ia perlu meningkatkan kondisi angin dan awan juga. Namun, sekarang, Xiao Chen benar-benar meninggalkan keadaan angin dan awan, tidak ada alasan lain selain dia tidak punya waktu untuk memahami keadaan angin dan awan. Ada rumor tentang kristal yang dapat dikonsumsi untuk pemahaman di berbagai negara. Mereka pernah muncul dalam pelelangan berskala besar di daratan Kunlun sebelumnya. Namun, kristal tersebut sangat berharga. Selain itu, lelang skala besar tidak terjadi berdasarkan permintaan. Perairan yang jauh tidak bisa langsung memuaskan dahaga. Hal yang krusial adalah bahwa teknik pedang kesengsaraan petir yang lama, bahkan dalam kondisi angin dan awan, hanya setara dengan teknik pedang 4 musim, yang merupakan puncak teknik pedang peringkat bumi. Pada akhirnya, itu bukanlah teknik bela diri peringkat surga dan tidak bisa mengimbangi penggunaan Xiao Chen. Dia harus keluar dari norma dan menciptakan inovasi yang disruptif. Xiao Chen menciptakan kembali teknik pedang kesengsaraan petir untuk menyamai teknik pedang peringkat surga. Selain itu, ia memiliki ruang untuk ditingkatkan secara stabil, sehingga dapat menemaninya dalam waktu yang lama. Karena tidak ada angin dan awan, bagaimana mungkin ada petir? Tanpa petir, bagaimana mungkin ada teknik sabre kesengsaraan petir? Cara berpikir Xiao Chen sangat sederhana. Di masa lalu, keadaan guntur yang tersebar sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, ternyata masih tersebar. Sekarang, kehendak guntur yang abadi mengumpulkan segalanya. Petir yang dihasilkannya sudah tidak lebih lemah dari petir alami. Itu benar. Gagasan yang dipikirkan Xiao Chen adalah menggunakan kehendak gunturnya yang abadi untuk menggantikan petir yang dihasilkan dengan gesekan antara angin dan awan, menggabungkan kemauan itu ke dalam teknik pedang kesengsaraan petir. Seiring dengan meningkatnya kekuatan kehendak abadi guntur, maka kekuatan kesengsaraan petir dari teknik pedang kesengsaraan petir juga akan meningkat. Jadi, teknik saber ini akan berguna bagi Xiao Chen untuk waktu yang lama. Dia akan memberikan petir,
yang akan terwujud menjadi kesengsaraan, menjadi inti sebenarnya dari teknik pedang kesengsaraan petir yang baru. Untuk teknik pedang kesengsaraan petir yang baru, selain dari 3 gerakan terakhir, gerakan awal dan penyimpanan momentum semuanya berbeda. Xiao Chen telah memperluas teknik ini menjadi total 12 gerakan. Ke-12 jurus tersebut terdiri dari 6 jurus dasar, 3 jurus pengumpulan petir, dan 3 jurus membunuh. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya yang melayang. Dia melihat ke langit tak berbatas di utara dan bergumam, sudah waktunya berangkat. Sepanjang jalan, saya akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan fenomena misterius ular sanca petir menjadi naga banjir. Inspirasi ini secara alami datang dari ribuan petir naga sejati di sekitar jimat petir. Tentu saja, melompat langsung ke atas, mengubah petir menjadi naga sejati, adalah hal yang mustahil bagi Xiao Chen. Dia hanya bisa mengambil tindakan secara perlahan, selangkah demi selangkah. Pertama, ular piton, lalu membanjiri naga, kemudian naga bersisik, dan terakhir, naga sejati. Matahari yang terik memancarkan cahayanya dari langit dan menyinari Xiao Chen, menciptakan bayangan panjang. Ketika Ao Jiao melihat pemandangan ini, bibirnya melengkung, memperlihatkan senyuman puas. Kedua sosok itu berubah menjadi berkas cahaya dan terbang keluar lembah, menghilang ke cakrawala. Tujuan, Sekte peringkat 9 teratas di utara, Sekte Yin Ekstrim. Sekte Yin Ekstrim adalah sekte teratas dari 27 provinsi utara. Peringkatnya hanya berada di bawah Istana Guntur dan Petir di antara semua sekte peringkat 9 di seluruh domain Tianwu. Sekte Yin Ekstrim memiliki 20.000 murid dan 2 kaisar bela diri terkenal yang sering tetap berada di sekte tersebut untuk melindunginya. Ia telah mengalami beberapa bencana iblis namun tetap berdiri. Di luar langit berbintang yang luas, masih ada beberapa kaisar bela diri Sekte Yin Ekstrim. Namun, orang luar tidak akan mengetahui masalah rahasia tersebut. Setelah sekian lama, Sekte Yin Ekstrim entah bagaimana menjadi pusat utara, memiliki prestise yang tinggi. Baik dalam reputasi atau peringkat, kedudukannya jauh lebih baik daripada sekte teratas di selatan, Sekte Langit Tertinggi. Tidak ada sekte di utara yang berani melawan Sekte Yin Ekstrim, yang mengandalkan kekuatan dan sumber daya absolutnya. Selain itu, reputasi Sekte Langit Tertinggi bergantung pada pewaris sejatinya, Sui Lingling. Dalam hal total kekuatan dan sumber daya, Sekte Langit Tertinggi tidak memiliki lebih dari Paviliun Bulan Purnama dan Sekte Seribu Misteri. Biasanya, Sekte Yin Ekstrim akan ramai. Akan selalu ada penggarap dari sekte lain yang datang untuk meminta nasihat tentang teknik bela diri mereka atau menghabiskan banyak uang di kota Yin Ekstrim untuk membeli pil obat, senjata roh, atau mutiara pengumpul roh. Namun, Sekte Yin Ekstrim sangat berisik hari ini. Banyak orang telah berkumpul di puncak tantangan di luar kota ekstrim Yin sejak lama. Cahaya warna-warni terlihat di cakrawala, menerangi puncak. Puncak tantangan dari berbagai sekte semuanya serupa. Seseorang yang kuat telah memotong puncak gunung dan membangun tempat latihan yang luas. Pusat dari tempat latihan adalah arena luas yang terbuat dari biji berharga. Lonceng perunggu kuno berdiri tidak jauh dari arena. Ketika bel berbunyi, itu berarti tantangan dimulai. Saat ini, sosok diam berdiri di arena. Dia menutup matanya dan menunggu. Kidingin yang tidak jelas menyebar darinya, mengubah suhu sekitar menjadi sangat dingin. Ini adalah pewaris sejati dari Sekte Yin Ekstrim. Meskipun domain Tianwu telah mengalami pergantian rezim, Bai Wuxue tetap perkasa. Lampu warna-warni menuju puncak berhenti 1 kilometer jauhnya. Semua orang tahu bahwa Bai Wuxue secara pribadi telah membunuh seorang kultivator lepas sage bela diri kelas rendah yang terkenal 3 bulan lalu. Jika benar-benar terjadi pertarungan nanti, sisa energi pasti akan mencakup seluruh puncak gunung. Namun, tidak banyak orang yang percaya bahwa Xiao Chen akan muncul. Haha, sekarang sudah hampir tengah hari. Di manakah yang disebut pendekar berjubah putih itu? Dia belum datang. Saya tidak berpikir dia akan muncul. Beraninya dia muncul. Saat ini, Bai Wuxue bahkan dapat dengan mudah membunuh sage bela diri kelas rendah. Dia mungkin sudah memahami sebuah wasiat. Kalau dipikir-pikir sekarang, saat bocah nakal itu mengucapkan kata-kata itu sebenarnya hanya lelucon. Bagaimanapun, Bai Wuxue adalah Bai Wuxue. Xiao Chen mungkin sudah mendengar beritanya. Belum lama ini, seorang iblis jenius tingkat rendah menantang Bai Wuxue. Bai Wuxue secara langsung menghancurkan kejeniusan itu menjadi beberapa bagian, dan itu membuat Xiao Chen takut. Perang sage dari peringkat putra surga yang bangga akan segera dimulai. Pada saat itu, Bai Wuxue mungkin bisa bertahan melawan Holy Sions. Diskusi serupa terjadi di tengah kerumunan yang melayang di udara. Semua orang menyukai Bai Wuxue, tidak ada yang menganggap baik Xiao Chen. Pada akhirnya, kekuatanlah yang berkuasa di dunia Kunlun. Sekarang Bai Wuxue telah mengalahkan seorang marsial sage, ketenarannya menyebar jauh dan luas. Tentu saja, pendapat orang tentang dirinya akan berubah. Seberkas cahaya tirani melintas. Itu adalah Simen Bao dari klan bangsawan Simen.
Dia melihat ke arah Bai Wuxue yang sendirian di arena dan mau tidak mau menunjukkan kekecewaan di matanya. Tidak lama kemudian, tuan muda yang penuh gairah, Murong Lingfeng, jenius tertinggi di alam pertempuran, Niu Deng, ahli pedang terbaik di selatan, Feng Xingsheng, dan pendekar pedang misterius yang baru-baru ini menjadi terkenal, Duan Yi, semuanya tiba. Para jenius iblis dari generasi muda semuanya bergegas mendekat. Hal ini melampaui perkiraan orang banyak, sehingga menimbulkan ledakan diskusi lebih lanjut. Tepat pada saat ini, seekor burung ungu besar, yang dikenal orang sebagai burung matahari mendalam dari Sui Lingling dari Sekte Langit Tertinggi, perlahan terbang dari kejauhan. Lihat, orang-orang dari Sekte Langit Tertinggi ada di sini. Bocah berjubah putih itu tidak bersama mereka. Seseorang dengan mata tajam memperhatikan ketidakhadiran sosok Xiao Chen dan segera menunjukkannya. Sekelompok orang dari Sekte Langit Tertinggi di punggung burung matahari yang mendalam mau tidak mau memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang. Junsi mengerutkan kening dan berkata, orang-orang ini bertingkah seperti orang sombong. Kakak senior pertama, apakah kakak muda benar-benar tidak akan datang? Orang lain di belakang bertanya. Saat Sui Lingling hendak menjawab, suara gemuruh datang dari kerumunan. Ketika dia berbalik, dia melihat awan petir turun, itu adalah Anjangsi. Saat Anjangsi muncul, suasana mencapai puncaknya. Bahkan Bai Wuxue, yang matanya terpejam, tiba-tiba membukanya. Salju melayang di matanya, menciptakan gambaran tak terbatas dari daratan yang tertutup es. Keinginan besar untuk bertarung berkobar di matanya. Seorang Jiangxi tersenyum tipis, dan sosoknya bersinar. Dia mendarat di puncak gunung terdekat dan mengabaikan segalanya. Waktu perlahan berlalu, tetapi Xiao Chen tidak tiba. Para kultivator yang awalnya penuh kegembiraan dan antisipasi semuanya kehilangan kesabaran. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengumpat dengan suara pelan. Pengaturan 1 tahun yang tidak masuk akal. Dia hanyalah orang yang tidak punya nyali. Hal terburuknya adalah Bai Wuxue bahkan secara resmi mengakuinya. Ternyata dia biasa saja. Bahkan jika dia tidak mau datang, setidaknya dia harus mengirim seseorang untuk mengakui kekalahan terlebih dahulu. Dia membuat kita membuang banyak waktu, bergegas dan menunggu di sini. Dia benar-benar mempermalukan Sekte Langit Tertinggi. Ketika Jun Si dan yang lainnya di punggung burung matahari yang mendalam mendengar semua diskusi ini, mau tak mau mereka menunjukkan kegelisahan dan kekecewaan di wajah mereka. Apapun alasannya, Xiao Chen yang melarikan diri tanpa perlawanan benar-benar mempermalukan Sekte Langit Tertinggi. Jun Si berkata dengan ragu-ragu, kakak senior pertama, menurutku sebaiknya kita mengatakan sesuatu. Kita tidak bisa terus membiarkan hal ini berlarut-larut. Wajah Sui Lingling yang lembut dan cantik tampak tenang seperti biasanya. Dia menjawab, jangan khawatir. Karena dia berjanji padaku bahwa dia akan kembali dengan selamat, dia pasti akan datang. Ledakan. Saat beberapa tetua Sekte Yin Ekstrim yang menunggu hampir kehilangan kesabaran dan ingin menyatakan kekalahan Xiao Chen, sambaran petir ungu tiba-tiba merobek langit. Kilatan petir ungu itu mendarat seperti tombak yang menghantam lonceng perunggu. Bunyi bel yang memekakkan telinga langsung berbunyi, terdengar di mana-mana dalam jarak 5 kilometer. Saat bel berbunyi, gemuruh guntur dan suara gemuruh bergema satu sama lain, menyebar ke segala arah dan membubung ke langit. Sesosok mendarat, agak terburu-buru. Saat dia melihat ke arah Bai Wuxue, yang berada di arena, dia berkata dengan tenang, setelah 1 tahun, Xiao Chen tiba tepat waktu. Di burung matahari yang mendalam, wajah Sui Lingling menjadi rileks karena gembira. Dia tersenyum dan berkata, saya hanya tahu dia pasti akan datang. Suara bel bergema tanpa henti. Baut petir ungu yang jatuh dari langit masih memiliki sisa kekuatan yang besar. Percikan api beterbangan di sekitar lonceng perunggu kuno, berderak saat mereka melompat tanpa ada tanda-tanda berhenti. Sesosok putih muncul 1 kilometer dari puncak tantangan. Semua kultivator yang menunggu di udara mau tidak mau memfokuskan pandangan mereka ke sana. Dia benar-benar datang. Dia jelas tahu bahwa dia akan kalah, tapi dia tetap berani datang. Dia sebenarnya agak berani. Haha, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Tidak ada bedanya apakah dia datang atau tidak. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Ada perbedaan besar antara melarikan diri tanpa perlawanan dan tiba sesuai rencana. Jika kita adalah orang-orang yang berada di tempat, mengetahui bahwa Bai Wuxue dapat membunuh seorang martial sage, berapa banyak dari kita yang memiliki keberanian untuk datang dan melawannya. Itu benar. Apapun yang terjadi, saya masih mengagumi keberaniannya. Kedatangan Xiao Chen melebihi ekspektasi banyak orang. Kata-kata negatif terhadap dirinya berkurang secara signifikan. Meskipun jelas mengetahui bahwa dia akan kalah namun masih berani datang, keberanian ini mendapat penilaian yang baik terhadap Xiao Chen. Simen Bao tersenyum, dan niat membunuh muncul di wajahnya. Dia berkata dengan dingin, saya harap Bai Wuxue tidak akan membunuhmu. Kalau tidak, itu akan terlalu membosankan. Jenius di dunia pertempuran teratas, Niu Deng, juga menunjukkan ekspresi bermusuhan yang serupa. Matanya menjadi dingin ketika dia berkata,
saya tidak menyangka dia akan menembus setengah sage dalam 1 tahun. Namun, dia menghadapi Bai Wuxue dan tidak memiliki banyak peluang. Rasa kasihan memenuhi mata tuan muda yang penuh gairah, Murong Lingfeng, dan Feng Xingsheng dari Paviliun Bulan Purnama. Xiao Chen berhasil menembus setengah sage dalam 1 tahun. Bahkan di zaman kejeniusan yang hebat ini, bakat seperti itu menonjol dari yang lain, dia memiliki standar puncak. Sayangnya, Xiao Chen bertemu dengan Bai Wuxue. Kekalahannya sudah pasti. Sekarang tinggal masalah apakah Bai Wuxue bersedia menyelamatkan nyawanya atau tidak. Akan sangat disayangkan jika orang seperti itu terjatuh. Penggarap normal tidak dapat melihat hukum sage surgawi di belakang Xiao Chen. Namun, para ahli puncak ini dapat mengetahuinya dengan sekali pandang. Meskipun mereka tidak dapat melihat hukum sage surgawi dengan jelas, mereka dapat mengetahui bahwa hukum sage surgawi ada di sana. Memiliki mereka adalah bukti yang cukup bahwa Xiao Chen berada di perbatasan alam marsial sage. Budidaya dan bakat seperti itu mengejutkan banyak orang. Namun penonton masih pesimis dengan peluang Xiao Chen karena lawannya terlalu mengerikan. Bai Wuxue bahkan bisa membunuh seorang marsial sage. Tidak peduli seberapa menentang surga atau seberapa jeniusnya iblis Xiao Chen, itu tidak masalah. Jadi bagaimana jika Xiao Chen telah mencapai setengah sage? Hanya Anjangxi, yang berdiri di puncak gunung lain, menatap Xiao Chen dan berpikir keras. Cahaya aneh muncul di matanya. Penatua Sekte Yin Ekstrim memandang dengan dingin ke arah Xiao Chen dan berkata tanpa ekspresi, bel telah berbunyi. Hidup atau mati bergantung pada langit. Duel segera dimulai. Setelah Penatua Sekte Yin Ekstrim selesai berbicara, dia pergi tanpa berkata apa-apa lagi, langsung meninggalkan puncak. Bai Wuxue mengenakan jubah putih dan biru. Wajah tampannya tampak dingin. Saat dia melihat Xiao Chen tiba, ekspresi acuh tak acuhnya tidak berubah. Setelah tidak bertemu denganmu selama setahun, kamu sudah mencapai setengah sage. Tidak buruk. Sayangnya, saya tidak stagnan. Jika Anda mengaku kalah sekarang, saya bisa memberi Anda jalan menuju kehidupan. Kalau tidak, aku mungkin tidak bisa menahannya nanti, kata Bai Wuxue apatis sambil menatap Xiao Chen, dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya. Murid Xiao Chen mengerut saat dia tersenyum tipis. Apakah begitu? Dalam hal ini, saya akan mengembalikan tawaran yang sama kepada Anda kata demi kata. Saya juga takut tidak bisa menahan diri. Bai Wuxue tidak marah atau tersenyum. Kepingan salju seperti bulu jatuh dari langit tanpa alasan, menutupi tanah dengan lapisan salju tebal. Telapak tangan sedingin es. Bai Wuxue melangkah maju dan mengirimkan serangan. Pohon palem es raksasa muncul entah dari mana dan menuju Xiao Chen. Telapak tangan es ini berbeda dengan telapak tangan es dingin yang hebat di masa lalu. Telapak tangan dingin es suci ini memiliki lebih banyak spiritualitas. Tampaknya selaras dengan alam. Ketika Xiao Chen mendongak, dia bahkan bisa melihat seorang sage kuno duduk tinggi di langit di tengah salju yang melayang. Sage lah yang mengirimkan telapak tangan ini, bukan Bai Wuxue. Ini adalah teknik bela diri peringkat surga tingkat tinggi dari Sekte Yin Ekstrim. Belum ada seorang pun yang berhasil mempraktikkannya selama beberapa ratus tahun karena tuntutan pemahamannya sangat tinggi. Sepertinya Bai Wuxue ini tidak berniat membuang waktu bersama Xiao Chen. Dia berencana membunuhnya dengan satu serangan. Ini sudah berakhir. Bai Wuxue terlalu lugas. Tidak ada yang bisa dilihat dalam pertempuran ini. Saat Bai Wuxue menyerang, beberapa orang berseru. Mereka tidak mengira dia akan berlatih teknik bela diri ini. Sui Lingling dan yang lainnya di burung matahari yang mendalam tidak bisa tidak menunjukkan kecemasan di wajah mereka. Ini agak menarik. Namun, bukan hanya itu yang Anda miliki. Xiao Chen melihat sekeliling dan membuat keputusan di dalam hatinya. Sosoknya melintas dan dengan cepat mengelak. Telapak es dengan cahaya suci menabrak arena dan memecahkannya. Seluruh puncak gunung berguncang. Perkasa dan ganas, kelembutan dari telapak tangan dingin yang dingin membuat semua orang menghela nafas dalam kesedihan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pohon palem es yang seperti gunung terbang terus-menerus ke arah Xiao Chen yang menghindar. Seluruh gunung mulai berguncang hebat. Arena itu hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang melayang ke udara. Pertarungan baru saja dimulai, dan sudah menyebar ke seluruh puncak gunung. Para kultivator yang menyaksikan dari kejauhan telah menunjukkan pandangan jauh ke depan. Di hadapan telapak tangan raksasa, Xiao Chen tampak sangat kecil dan tidak berarti. Penghindarannya yang terus-menerus terlihat sangat menegangkan saat dia menghindari setiap pohon es dengan giginya. Setelah mengelak beberapa kali, Xiao Chen menemukan peluang. Dia menginjak tanah dengan ganas dan dengan gesit menghindari pohon es, melompat ke udara dan menyerang Bai Wuxue. Teknik gerakan yang begitu indah dan gesit mendapat pujian dari beberapa orang. Namun, Bai Wuxue hanya tersenyum dingin dan dengan cepat membentuk segel tangan. Dia menunjukkan ekspresi mengejek dan berkata, "Saya hanya menunggu kamu datang." Mati. Tiba-tiba, dua pohon es raksasa muncul di udara. Kemudian,
Kedua pohon es itu bergerak ke arah satu sama lain, seperti dua gunung yang saling mendekat, dengan cepat mengurung Xiao Chen. Perkembangan mendadak ini menyebabkan banyak orang mengubah ekspresi mereka. Xiao Chen, yang terjebak di antara kedua telapak tangan, tampak sangat kecil dan tidak berarti. Dia tidak punya cara untuk mengelak. Jika kedua telapak tangan menjepit Xiao Chen, bagaimana dia bisa memiliki peluang untuk bertahan hidup? Tanpa diduga, Bai Wuxue memiliki langkah cadangan. Saat hati para penonton berdegup kencang, musik bijak yang luas dan bergema terdengar, dan cahaya keemasan turun dari cakrawala. Musik bijaksana yang menggema menyanyikan legenda Xiao Chen. Eksploitasinya diringkas menjadi lukisan emas yang berkilauan. Saat musik bijak dimainkan, roda waktu terus berputar, dan legenda tersebut menjadi kisah puitis yang luas, yang kemudian berubah menjadi mitos yang mulia. Banyak orang yang salah persepsi saat menatap lukisan yang tiba-tiba muncul itu, seolah-olah sedang melihat sejarah kuno, dan kesan itu menimbulkan kebutuhan untuk memujanya. Bang! Xiao Chen menekan kedua sisi. Kekuatan legenda mengalir ke dalam tinjunya saat dia memukul kedua pohon es itu. Di hadapan mata orang banyak yang tercengang, kedua pohon es itu hancur berkeping-keping. Pecahan es memantulkan sinar matahari, menciptakan pancaran cahaya berwarna pelangi dan membentuk pemandangan seperti mimpi di mana Xiao Chen dalam jubah putihnya tampak seperti makhluk abadi. Kamu bukan satu-satunya orang dengan teknik bela diri peringkat surga tingkat tinggi. Xiao Chen tersenyum dingin di dalam hatinya saat gumpalan lampu listrik meledak di bawah kakinya. Dia langsung mengeksekusi langkah naga guntur, dan sosoknya berkedip. Lalu dia meninju dengan Radiance of Deities. Dalam sekejap, keadaan telah berubah. Xiao Chen, yang awalnya berlarian untuk menghindar, malah menyerang. Wajah Bai Wuxue merosot. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Xiao Chen akan mematahkan telapak tangan dinginnya yang suci dengan begitu mudah. Ketika Bai Wuxue melihat pilar cahaya yang sangat megah, dia menginjak tanah dengan ganas, menciptakan suara gemuruh saat gunung salju muncul di belakangnya. Bahkan ada seorang sage berjubah putih yang duduk di puncak gunung salju. Saat itu juga, ruang menjadi padat. Pilar cahaya yang terbang di atasnya tidak bisa bergerak lebih jauh. Bai Wuxue mengirimkan serangan telapak tangan, dan sage di puncak gunung salju membuka matanya dan mencerminkan serangan itu secara bersamaan. Tindakan keduanya tampak sinkron. Ketika sage menyerang, suara bijak kuno bergema di langit. Seketika, salju turun semakin deras. Beberapa tornado salju juga muncul di langit jauh, berputar dengan liar. Fenomena misterius tersebut tampak dan terdengar sangat mengerikan. Para pembudidaya yang berjarak 1 kilometer tidak bisa menahan diri untuk mundur 5 kilometer lagi. Kekuatannya yang kuat tidak tergerak seolah-olah itu adalah gunung. Telapak tangan Bai Wuxue memegang pilar cahaya yang megah dan cemerlang. Tanpa mengambil langkah, dia mengubah cahaya itu menjadi es dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Saya memperoleh warisan dari perlombaan salju kuno. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu hanyalah lelucon di hadapanku. Saat Bai Wuxue menyaksikan cahaya berubah menjadi pecahan es, melihat dirinya mematahkan gerakan sekuat itu dengan mudah, dia tidak bisa menahan senyum sombong. Jadi bagaimana jika kamu bisa mematahkan telapak tanganku yang sedingin es? Anda tetap akan dikalahkan. Namun, sebelum Bai Wuxue bisa menyelesaikan senyuman itu, Xiao Chen sudah tiba di depannya. Xiao Chen tidak merasa putus asa atas hancurnya cahaya dewa Bai Wuxue. Yang diinginkan Xiao Chen hanyalah mendekati Bai Wuxue. Jelas, dia mencapai tujuannya. Tinju ilahi surga segudang, kekuatan tempur 10 kali lipat, dewa turun. Seberkas cahaya ilahi merobek penghalang langit dan memasuki tubuh Xiao Chen, membuat auranya melonjak. Semua makhluk di dunia seakan ingin sujud menyembah. Tiba-tiba, di hadapan auranya, salju yang melayang di udara membeku di tempatnya seolah waktu telah berhenti. Xiao Chen meraung dengan ganas, dan cahaya keemasan bersinar. Jubah putihnya berkibar, dan sinar keemasan terpancar dari setiap helai rambutnya saat dia meninju. Bai Wuxue, yang berhadapan langsung dengan gerakan ini, jelas tidak menyangka kekuatan Xiao Chen akan meningkat 10 kali lipat. Gunung salju di belakangnya langsung runtuh, dan sage yang duduk di puncak meledak. Merusak. Setelah gunung salju runtuh, momentum Bai Wuxue anjlok hingga mencapai titik terendah. Dia terbang kembali seperti anak panah yang dilepaskan, meluncur sejauh 1 kilometer dalam sekejap, dan jatuh di luar puncak datar dari puncak tantangan. Kepingan salju berhenti menari, dan angin kencang berhenti menderu. Xiao Chen berdiri dengan tenang di puncak gunung, menatap dingin ke arah Bai Wuxue, yang terlihat tidak percaya. Seluruh tempat menjadi sunyi. Alur pertarungan telah berubah begitu tiba-tiba dalam beberapa gerakan sehingga emosi semua orang melonjak, berfluktuasi tanpa akhir. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Bocah berjubah putih itu benar-benar mengirim Bai Wuxue terbang. Di kejauhan, pupil mata si Men Bao mengerut. Dia tampak agak terkejut ketika dia berbisik, apa sebenarnya yang dialami orang ini selama setahun terakhir. Dia sebenarnya berada di atas angin. Namun,
Feng Xingsheng sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut, apakah orang ini hanya berlatih teknik tinju ini dalam setahun terakhir? Kalau begitu, itu terlalu mengecewakan. Tidak peduli betapa kuatnya teknik tinju, bagi seorang ahli pedang, itu hanyalah metode yang tidak lazim. Selanjutnya, Xiao Chen tidak akan mampu mengalahkan Bai Wuxue dengan mengandalkan teknik tinju ini. Bai Wuxue berhenti bergerak di udara, dan ekspresinya berubah menjadi serius. Ketika dia melihat Xiao Chen sekarang, dia tidak lagi meremehkannya seperti sebelumnya. Setelah tidak bertemu denganmu selama 1 tahun, sepertinya bukan hanya aku yang mengalami pertemuan kebetulan. Anda juga cukup mengesankan. Namun, dengan apa yang baru saja kamu tunjukkan, kamu masih akan dikalahkan. Bai Wuxue memfokuskan dirinya dan berubah menjadi seberkas cahaya dingin. Kemanapun dia lewat, dia meninggalkan cahaya kristal yang berkilauan dengan dingin. Sekali lagi, sage itu duduk di tempat favoritnya, dan pancaran cahaya dingin memancarkan kekuatan tak terbatas. Saat cahaya dingin menyala, salju seperti bulu mulai turun lagi. Bai Wuxue langsung tiba di hadapan Xiao Chen dan mengirimkan serangan telapak tangan. Dia tidak percaya bahwa Xiao Chen dapat terus menggunakan 10 kali lipat kekuatannya tanpa batas. Dalam pertarungan jarak dekat, dia tidak diragukan lagi lebih unggul. Bai Wuxue menebak bagian awalnya tetapi tidak menebak sisanya. Memang benar, Xiao Chen tidak bisa menggunakan Deities Descending secara terus-menerus. Namun, Bai Wuxue tidak unggul dalam pertarungan jarak dekat. Saat keduanya bertarung, bertukar gerakan dengan cepat, laporan mengejutkan terdengar. Ketika lampu listrik dan ki dingin berbenturan, mereka menghasilkan gelombang kejut yang mengerikan. Tak lama kemudian, dampak dari pertarungan keduanya mengurangi puncak gunung sebanyak 1/3 meter. Kilat menyambar di tengah salju, membentuk pemandangan yang indah. Sesaat kemudian, keduanya bertukar ratusan gerakan. Ketika mereka menyerang, mereka tidak menahan diri atau memberi jalan, tidak membiarkan pihak lain mendapatkan keuntungan. Xiao Chen menggunakan langkah naga gunturnya pada puncaknya di udara, dan Bai Wuxue melakukan hal yang sama dengan teknik gerakan cahaya dinginnya yang misterius. Mereka yang memiliki penglihatan lebih lemah bahkan tidak dapat melihat bayangan keduanya. Jika bukan karena fenomena misterius yang mengerikan dan laporan yang keras, tidak ada yang akan mengira bahwa sedang terjadi pertempuran mengerikan di sini. Tarian salju, ratusan bunga mekar. Salju mengembun menjadi bunga, ribuan bunga es yang murni dan suci. Mereka berputar dengan lembut dan membentuk badai indah yang penuh dengan niat membunuh saat menuju Xiao Chen. Api suci membakar langit. Xiao Chen tidak menunjukkan rasa takut. Dia membakar setengah vital ki dan awan di langit. Itu tampak seperti naga sejati terbang di dalam awan yang terbakar, dan cakar naga jatuh dari langit. Ribuan bunga hancur, pecahan es yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Tarian salju, ratusan bunga berjuang. Setelah gerakan Bai Wuxue dipatahkan, dia segera menindaklanjuti dengan gerakan lainnya. Ratusan jenis bunga bermunculan, mawar, peoni, azalea, bunga payung, pohon salam, dan masih banyak lagi bermekaran. Bunga-bunga itu membentuk formasi luas, mencoba membungkus Xiao Chen dan membunuhnya. Wajah Xiao Chen tenggelam, dan dia tidak ragu-ragu menggunakan Kun Peng Fist. Bayangan besar muncul, dan aura Kun Peng kuno menyebar. Saat Kun Peng melebarkan sayapnya, ia membenci langit karena terlalu rendah. Formasi besar ratusan bunga pecah dengan satu pukulan dari Xiao Chen. Kemudian dia terus menyerang Bai Wuxue. Pertarungan yang mengejutkan jiwa memaksa para pengamat mundur 3 kilometer lagi dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Semua orang awalnya percaya bahwa pertarungan ini akan berakhir dengan cepat. Tidak ada yang menyangka akan melihat pertempuran sengit. Pada awalnya, semua orang mengira Xiao Chen telah melarikan diri karena takut akan kekalahan. Namun, dia tidak hanya datang tetapi juga mendorong Bai Wuxue sedemikian rupa. Setiap kali Bai Wuxue mengirimkan gerakan, Xiao Chen mematahkannya. Dia tampaknya tidak kalah sama sekali. Setelah 100 gerakan berikutnya, keduanya masih tampak seimbang. Xiao Chen kehilangan kesabarannya dan memukul mundur Bai Wuxue dengan satu pukulan. Kemudian dia dengan cepat mundur dan menatapnya dengan dingin. Jika hanya itu kekuatan yang kamu miliki, maka menurutku, kamu biasa saja. Lunar Shadow Sabre yang panjang dan ramping muncul di genggaman Xiao Chen dengan membalikkan tangannya. Ketika pedang itu muncul, seruan muncul dari para penonton. Mereka tiba-tiba teringat bahwa Xiao Chen adalah seorang ahli pedang. Mata ahli pedang terbaik di selatan, Feng Xingsheng, dan Wang Meng, salah satu dari 7 raksasa yang menggunakan pedang, segera menyala, dan mereka dengan cepat memberikan perhatian lebih. Ketika Bai Wuxue melihat Xiao Chen mengeluarkan Lunar Shadow Saber, ekspresinya tetap dingin. Dia masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Dia percaya bahwa begitu dia menggunakan kartu truf itu, tidak peduli seberapa kuat Xiao Chen tidak akan mampu mengubah situasi. Bai Wuxue tidak pernah ragu dia akan muncul sebagai pemenang. Ledakan. Ketika Xiao Chen mengeluarkan Lunar Shadow Saber, sambaran petir segera merobek langit.
Awan tanpa batas bergejolak terus-menerus. Segera, awan tebal menyebar sejauh 50 kilometer, tampak sangat mengerikan. Begitu lampu listrik menyala, Xiao Chen mengambil posisi menggambar pedang Kaisar Azure dan mengedarkan energinya untuk gerakan dasar teknik pedang kesengsaraan petir. Ekspresi Bai Wuxue sedikit berubah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat memprediksi lintasan menggambar pedang yang tampaknya biasa ini. Dia tidak tahu dari mana Xiao Chen akan menyerang. Kamu, ekspresi ngeri muncul di mata Bai Wuxue meskipun dia sendiri. Dia segera mundur, tapi sudah terlambat. Cahaya ungu menyala, dan cahaya pedang merobek intisari pelindung di depan dada Bai Wuxue. Kemudian, benda itu mendarat dengan keras di rompi bagian dalam yang dikenakannya. Guntur meraung, dan cahaya tak terbatas muncul dari pedang itu. Tubuh Bai Wuxue terbang kembali seperti bola meriam yang ditembakkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana tepatnya dia menggambar pedang itu? Sangat menakjubkan. Semua ahli pedang yang menonton berseru dengan keras. Bahkan Feng Xingsheng dan Wang Meng menjadi bersemangat dengan ekspresi yang kompleks. Setelah tidak bertemu dengannya selama 1 tahun, teknik pedangnya memang tidak mengecewakan, gumam Feng Xingsheng pada dirinya sendiri, tetapi rasa kasihan di matanya menjadi semakin tebal. Dia menambahkan, jika Bai Wuxue tidak memahami surat wasiat, mungkin Anda bisa memenangkan pertempuran ini. Orang lain yang mengetahui apa yang disembunyikan Bai Wuxue juga menunjukkan rasa kasihan di mata mereka. Setelah Xiao Chen menggunakan Lunar Shadow Saber untuk menyerang, dia berada di atas angin. Teknik pedang kesengsaraan petir yang baru menekan Bai Wuxue sampai pada titik mundur. Ular piton yang terbentuk oleh sambaran petir melolong dengan ganas di sekelilingnya. Kekuatan yang begitu mengerikan menyebabkan momentum Bai Wuxue turun, dan dia tidak dapat memulihkannya. Penghinaan awal sekarang benar-benar lenyap dari wajah Bai Wuxue karena penindasan yang sangat menyedihkan. Ratusan ular piton listrik bergabung menjadi satu, memancarkan cahaya kemasan. Kemudian, Xiao Chen mengeksekusi kesengsaraan petir bumi, dan ular piton listrik berubah menjadi cahaya pedang menuju Bai Wuxue. Bai Wuxue mengatupkan giginya, dan Sage yang duduk di atasnya mengirimkan serangan telapak tangan. Gunung salju segera muncul di depan Bai Wuxue. Dia melompat, dan tubuhnya menyatu dengan gambar Sage itu. Dia tampak berwibawa saat dia duduk di puncak gunung salju. Ketika kesengsaraan petir bumi terjadi, lampu listrik meledak, dan fenomena misterius gunung salju mulai bergetar terus-menerus seolah-olah akan runtuh kapan saja. Digabung dengan citra Sage, Bai Wuxue memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Matanya menjadi dingin, dan dia tiba-tiba berdiri. Saat itu juga, langit tampak naik lebih tinggi. Momentumnya, yang sebelumnya turun ke titik terendah, melonjak kembali. Dia terbang ke langit, dan awan di atasnya bertahan sejenak sebelum dia mencabik-cabiknya dengan momentumnya. Saat matahari menyinari cahayanya, Bai Wuxue berdiri di puncak gunung salju. Dia tampak mulia seperti dewa es. Cahaya kristal mengalir dari bawah kakinya. Gunung salju yang berguncang menjadi keras dan tangguh dalam sekejap. Pantulan dari gunung salju membuat ular piton petir yang tebal dan ganas itu mundur. Itu cukup. Bai Wuxue mendengus dingin dan melihat ke atas. Para kultivator yang memasuki garis pandangnya segera merasakan rasa dingin yang tak terhapuskan muncul di lautan kesadaran mereka. Pemandangan gunung salju yang runtuh dan badai yang tak terbatas terus bermain di benak mereka. Itu adalah kemauan, kehendak es. Bai Wuxue benar-benar memahami keinginan es. Tidak heran dia bisa membunuh Martial Sage. Mereka yang memiliki kemauan dapat dengan mudah mengalahkan orang-orang di atas tingkat kultivasi mereka. Para penggarap di sekitarnya merasakan ketakutan datang dari roh mereka, menyebabkan mereka semua berseru serempak. Sudah lama ada rumor tentang Bai Wuxue yang memahami keinginan es. Namun, rumor tersebut pada akhirnya hanyalah rumor belaka. Ketika mereka menyaksikannya sendiri, mereka tidak dapat menahan keterkejutan mereka. Simen Bao tanpa sadar mengungkapkan senyuman sinis. Dia berkata, pada akhirnya, orang ini berhasil memaksa Bai Wuxue melepaskan keinginan esnya. Sayangnya, saya tidak bisa menghancurkannya secara pribadi dengan tangan saya sendiri. Sangat disesalkan. Feng Xingsheng dan yang lainnya menghela nafas sedikit dan menggelengkan kepala. Begitu keinginan itu keluar, tidak peduli seberapa besar keuntungan yang dimilikinya, semuanya akan hilang begitu saja. Xiao Chen akan mengalami kekalahan dan mungkin tidak akan lolos dari kematian. Di burung matahari yang mendalam, Sui Lingling tampak sangat muram. Pada suatu saat, busur ungunya muncul di tangan kanannya. Dia mencengkeramnya begitu kuat sehingga sepertinya pegangannya akan patah karena tekanan. Seorang Jiangxi, yang berada di puncak gunung lain, tidak menunjukkan perubahan apapun pada ekspresinya. Ketika Xiao Chen mengeksekusi teknik pedang kesengsaraan petir, An Jiangxi telah memverifikasi beberapa tebakannya. Tidak peduli betapa hebatnya kamu, betapa hebatnya bakatmu, atau seberapa besar keberuntungan yang kamu miliki, menantangku, Bai Wuxue, adalah kemalanganmu. Niat membunuh muncul di mata Bai Wuxue. Dia mengulurkan jarinya, dan cahaya putih mengalir di dahinya.
Cahaya dari keinginannya terwujud, membentuk lingkaran cahaya putih yang berkedip-kedip. Cahaya pijar muncul dari dahi Bai Wuxue, dan pedang es kecil yang memancarkan cahaya terang terbang ke arah yang ditunjukkan jarinya, menuju Xiao Chen. Ini adalah bentuk wasiat Bai Wuxue. Pedang es kecil itu hanya seukuran telapak tangan. Namun, jumlah energi yang dapat dilepaskannya membuat ruang angkasa bergetar seolah-olah akan terkoyak setiap saat. Kekuatan besar menyelimuti Xiao Chen. Banjir salju sepertinya terbentuk di balik pedang es kecil itu, bergemuruh seperti pasukan besar yang menyerang. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata. Jenius lainnya akan jatuh. Ini adalah zaman para jenius. Karena ini adalah tahap terbaik bagi para jenius, ini juga merupakan kuburan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Melihat pedang es kecil mendekatinya, Xiao Chen malah mulai tertawa. Dia berkata dengan lembut, "Saya ingin tahu kartu truf apa yang Anda miliki." Ternyata ini dia. Sepertinya aku juga tahu sedikit tentang surat wasiat. Jimat petir ungu di lautan kesadaran Xiao Chen berputar sekali dan muncul dari dahinya. Kekuatan besar itu menghilang seperti asap di hadapan kehendak guntur yang abadi.